Emang santriku, saya belum. Heeh. Iya kata Bamun kan gitu, santriku ojo gawe surban lek tulung hatam Fatul Wahab nih. Iya. Sebenarnya bukan larangan sih Kiai, bukan larangan sebenarnya. Cuman maksudnya kan gini, orang-orang awam itu kan mereka ini cenderung melihat penampilan fisik gitu loh. Sehingga ketika melihat orang itu bersorban atau menggunakan imamah, dalam benaknya orang-orang awam tuh wah ini orang alim nih, orang berilmu nih gitu. Nah, padahal belum tentu dia itu orang alim, bisa jadi dia pakai imamah, pakai sorban itu hanya mengamalkan hadis Nabi gitu. Contohnya kan banyak Kiai, seperti jemaah tabligh gitu kan. Kan tidak semua dari mereka itu orang-orang alim gitu loh. Nah, makanya karena iya, tapi kan masyarakat awam tidak sampai ke sana pola pikirnya. Makanya Mbah Mun itu melarang santrinya untuk pakai imamah itu sebelum dia hafal Fathul Wahab. Jadi ketika dia berhadapan dengan masyarakat awam dengan mindset seperti itu, memang betul yang pakai imamah itu memang pintar ngaji, alim kan gitu. Karena sudah hatam Fathul Wahab gitu. Iya, untuk jaga-jaga lah ya. Iya. Karena sifat manusia itu begini, Yai. Ketika dia itu diagungkan oleh orang lain, dia akan gengsi untuk tidak menjawab setiap pertanyaan. Walaupun dia nggak tahu dan akhirnya jawabannya ngarang gitu, Yai. Jadi pura-pura alim ya. Iya. Bahaya itu. Padahal kata Imam Malik, jangan malu buat ngomong la adri ya. Iya. Nisful Betul betul, ilm. Yai. La adri kan Iya. nisful ilmi. Betul. Nah itu menarik tuh. Jangan pakai imamah. Ada juga orang pakai imamah karena ngikuti sunnah. Ada juga pakai imamah emang sengaja biar dihormatin gitu. Ada juga tuh. Ada, namanya manusia kan warna-warni, Yai. Orang Jenengan di karnaval mana, juga Mas? berani pakai imamah Oh di iya. rumah adek nih. Orang karnaval juga berani pakai imamah. Betul itu, betul. Spionase, spionase. Betul itu. Tidak salah lagi itu. Lalu kemudian kalau lanjut kita ngobrolin karomah, ya, berarti kan secara definitif karomah itu kan tidak bisa dilakukan oleh semua orang pada umumnya. Tuh. Ya. Ya seperti halnya membelah lautan, mukjizatnya Nabi Musa, kemudian menghidupkan orang mati, mukjizatnya Nabi Isa gitu. Membelah bulan, mukjizatnya Nabi Muhammad, itu kan tidak semua orang bisa itu. Betul. Begitu juga seperti karomah, ya kan? Seperti tidurnya Kanjeng Sunan Kalijogo 3,5 tahun, kan tidak ada orang yang bisa tidur 3,5 tahun gitu. Seperti halnya sujudnya Syekh Siti Jenar 40 hari 40 malam. Siapa yang mampu sujud 40 hari 40 malam tanpa bergerak, tanpa berhenti, tanpa jeda? Itu. Dan kemudian ada syarat definitif, Yai. Syarat definitif. Ada syarat definitif yang membatasi karomah itu. Jadi tidak semua hal-hal yang aneh itu bisa masuk kategori hidayah, kategori karomah gitu loh. Nah, jadi bunyinya begini, yushtaratu lil karomati, disyaratkan segala sesuatu itu bisa disebut
sebagai karomah, alla tukhalifan nususul Qur'aniyah. Hendaknya tidak menyelisihi nas-nas Quran wal ahaditsan nabawiyah as-sahihah, dan hadis-hadis Nabi yang sahih gitu. Nah, jadi kalau ada sesuatu itu bertentangan dengan nas Quran dan hadis-hadisnya Nabi yang sahih, nah, maka itu tidak bisa disebut sebagai karomah karena tidak memenuhi syarat definitif daripada karomah, kan begitu, Kiai? Ya. Ini aguan apa ini? Ngajinya yang bener, host. Yang mana maksudnya Ya, aguan? Iya, karena ada saya, itu kan Mukibin. Kabibnya Mas Oh, Mukibin. alah. Oh. Mau naik nggak aguan? Kalau mau naik saya persilakan. Kalau di room saya sudah di blacklist itu, ya. Karena apa? Karena logikanya itu loncat-loncat. Jadi kayaknya kutu loncat gitu loh. Barusan pakai imamah dicela, bukan dicela. Kita ini bahas Nah, kalau belum paham Fathul Wahab, belum pernah ngaji Fathul Wahab, itu ada Mbah Mun bilang ke santri-santrinya khusus, ojo make imamah nek durung hatam Fathul Wahab, duduk nyelah, iku duduk nyelah. ya Aguan, begitu itu logikanya, Kiai. tolong dipahami. Itu logikanya. Logikanya gitu. Iya. Jadi logikanya orang-orang seperti dia itu, ya apapun yang keluar dari lisan kita, pokoknya salah, Kiai, gitu. Semuanya salah, gitu. Nggak ada benernya, gitu. Iya. Jadi bukan mencela aguan. Iya. Oh. Ya, paham. Pokoknya kalau mendengar antum udah salah. Maju kena, mundur kena, Ustadz. Yang penting jangan ngejek yang pakai imamah, bos. Nggak ada yang ngejek, Bang Aguan. Insya Allah kita nggak ada niat mengejek. Khawatir orang bodoh seperti saya kalau pakai imamah itu nanti orang awam menyangka saya ini ulama, saya ini orang alim. Padahal saya tidak alim, itu maksudnya. Mendingan naik aja aguan, enak ngobrol sini bareng sama Gus Hasan. Ngobrol biasa, ngobrol santai lah pagi. Duh. Nggak jadi, Jidil. Nggak jadi. Siap Bang Aguan, siap. Selamat bergabung Ken Arok, Idris Banjar. Jadi itu yang kenapa di room saya itu saya kasih tema, Kiai, realistis dan objektif gitu loh. Ya. Realistis itu apa? Realistis itu apa yang dinarasikan itu harus sesuai dengan fakta dan realita yang ada. Tuh. Nah, kemudian objektif itu kita tidak menilai kepribadian orangnya, tapi yang kita nilai adalah narasi dan sumber rujukan yang dijadikan argumentasi, kan begitu. Betul. Nah, kalau kita itu melihat kepada orangnya,
Maka ketika kita ini ada permasalahan dengan orang tersebut, maka apapun narasinya, jangankan yang salah, yang benar aja dianggap salah gitu. Nah, itu namanya subjektif, tidak objektif. Sudah tertutupi soalnya. Ya. Iya. Jadi lisannya Sudah itu tertutup tidak soalnya. mampu menyampaikan kebenaran. Karena dihalang-halangi oleh subjektivitas perasaannya. Sebenarnya kan gini Kiai, kalau orang itu mendengarkan apa yang kita bicarakan dari awal tadi, tidak mungkin ada respon komentar seperti aguan ini, nggak ada. Tuh, nggak ada. Komentar, iya. Karena pemikirannya itu dibebani oleh subjektivitas, akhirnya yaitu keluarnya seperti itu. Tapi coba nanti kalau dia naik itu, Yai, itu kan ada kitab di atas itu, suruh aja dia baca. Oh gitu. Nggak bakal bisa dia. Oh. Maksud saya begini, Kiai. Maksud saya begini. Orang itu ketika menasehati orang lain, itu kan harus mengukur dirinya dan mengukur siapa yang mau dinasehati. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika orang mau menasehati orang lain atau mau mengkritik pendapat orang lain, dia harus lihat pendapat orang atau narasi orang itu benar apa enggak, perlu dikritik apa enggak, kan begitu. Aguan mau naik nggak Aguan? Ka'bah taruh di bawah sejadah, ini sejadah. Biar bisa balik lagi ke sono teman-teman, biar bisa balik lagi kita. Kalau kita Aguan mau naik nggak? kalau kita memandang ini aja, kalau kita memandang perkataan Sayyidina Umar ketika dia itu tawaf di Mekah, ya. Kemudian dia melihat tuh orang-orang tuh pada rebutan untuk menyentuh dinding Ka'bah sambil tawaf, Ya. berdesak-desakan gitu. Kemudian yang kedua, dia melihat orang itu rebutan mati-matian untuk bisa mencium Hajar Aswad gitu. Ya. Nah, Sayyidina Umar ini bukan malah ikut rebutan menyentuh dinding Ka'bah dan rebutan untuk bisa mencium Hajar Aswad, dia malah menjauh gitu. Ya. Nah, kemudian ditanya oleh sahabat yang lain, kenapa engkau malah menjauh Sayyidina Umar? Sementara orang-orang itu rebutan semua katanya. Nah, terus Sayyidina Umar ini berkata begini, seandainya saya tidak pernah melihat Nabi Muhammad itu mengelilingi batu, tumpukan-tumpukan batu ini katanya. Jadi Ka'bah itu dibilang tumpukan batu. Kalau saya tidak pernah melihat Nabi Muhammad mengelilingi tumpukan batu ini, dan saya tidak pernah melihat Nabi Muhammad mencium batu hitam itu, Hajar Aswad, saya nggak sudi katanya gitu. Ya. Saya nggak sudi katanya gitu. Nah, jadi itu cerita itu saya menjawab yang tadi bilang kasihan Ka'bah itu ditaruh di bawah makanan. Nah, Anda harus tahu itu bukan Ka'bah, Pak. Itu bukan Ka'bah, Pak. Sejadah, ini Itu kan sejadah. sajadah itu. Sajadah cuman gambarnya Ka'bah gitu. Bukan ihtikor kok, tidak ada niat ihtikor. Nggak ada. Orang itu dicium kok sama kening kita sama hidung kita ketika sujud. Iya. Putra Itu Tanggul, saya- Kiai naik, Kiai. Putra Tanggul nih. Naik, Kiai. Putra Tanggul, siap. Naik, Kiai. Saya undang. Ayo ngaji. Ayo ngaji, Kiai. Monggo, Jangan Kiai. bahas nasab mulu, Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam kenal Kiai Putra Tanggul, salam kenal. Iya, kenal balik. Hehehe. Itu maaf bukan menghina, saya tertawanya itu ini tadi
nyium Ka'bah tapi gambarnya di sejadah gitu. Gimana maksudnya? Jadi bingung memahaminya gimana ini, apa di Ka'bah beneran apa cuman gambarnya Ka'bah yang nempel di sejadah gitu. Jadi pemahamannya itu agak agak ini alang-olang itu atrenter. Muter-muter ya Kiai. Iya. Jadi ini mohon dikoreksi nih, benar atau salah nih. Kalau salah tolong dibenarkan nih para guru. Jadi kita kalau di Matof itu bilangin sebelum kita masuk Masjidil Haram, para jamaah sekalian, sebelum selesai tawaf itu jangan sekali-kali mendekat kepada Ka'bah, apalagi sampai megang-megang kiswah selama sebelum 7 putaran selesai. Apabila membahayakan untuk mencium Hajar Aswad, lebih baik jangan. Saya selalu sampaikan seperti itu kepada para jamaah itu. Khawatirnya terombang-ambing, nggak bisa keluar. Iya betul. Kita disakiti betul. atau kita yang menyakiti gitu. Betul. Kan ada sebagian ulama berpendapat bahwa kalau kita masih tawaf itu megang itu, karena kiswah itu kan dikasih minyak kan. Takutnya ketarik. Nah, ya artinya kan gini mungkin ya Kiai ya. Mungkin ya. Ini nalar saya ya. Mungkin gini. Jangan sampai konsentrasi ibadah kita melaksanakan rukun-rukun yang wajib daripada tawaf itu terhalangi atau terganggu atau akhirnya rusak hanya gara-gara terpengaruh oleh perasaan haru kita kepada Ka'bah gitu loh. iya. Bukan begitu Putra Tanggul. Nah, saya kurang paham soalnya saya nggak pernah. Kan katanya ulama itu ya, katanya ulama nih Putra Tanggul ya, ibadah itu yang memang harus membawa perasaan secara utuh ya. Ibadah yang boleh membawa perasaan secara utuh. Kalau yang lain kan tidak boleh. Perasaan itu tidak boleh dibawa secara utuh. Karena nanti bisa rusak gitu loh. Contoh, kita sholat, lalu kita membawa perasaan secara utuh, rusak sholatnya Kiai. Rusak sholatnya itu, ya kan? Contoh misalkan ketika sujud, ya kan? Ketika sujud, saking meresapinya, terbawa oleh perasaan sujud itu dengan menyelami maknanya, dan kemudian filosofi kepala kita itu menyentuh tempat sujud, nangis sejadi-jadinya, nggak kelar-kelar sholatnya, batal nanti lama-lama gitu. Bahkan Gus, kalau kayak gitu saya biasanya lupa rokaatnya. Nah maka dari itu kan bisa merusak kepada ini yang wajib gitu loh Kiai, kalau membawa perasaan. Makanya ulama mengatakan jangan beribadah membawa perasaan secara utuh gitu loh, kecuali satu Kiai, kecuali satu bentuk ibadah yang memang diharuskan malahan membawa perasaan secara utuh. Dewasa ini koyo Nah itu, kalau itu memang harus Fatul Izar itu koyo. Fatul Izar. Kudu ada warming up, foreplay. Aduh ya Allah. Nah, ini ada meteor nih. Ayo naik meteor. Naik meteor piye carane iki? Dewasa Hostnya- meteor. Meteor naik meteor. Masih Naik meteor. jadul nih, gimana caranya nih? Meteor. Ayo multi meteor. Ke wis. Gini meteor. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu kan nanya dewasa apa tuwe? Ya jelas dewasa Meteor, karena ada orang tua itu yang nggak dewasa. Iya. Sekarang ada begini, ada anak kecil Renjan Madura itu. Nah, anak wa matua. Beda tuh kayak enggak anak-anak. Lah iya. Ini Madurnya dari mana nih, Kiai? Meteor. Kalau Meteor itu dari itu tetangganya Wafi itu, Meteor itu. Probolinggo. Awas terjerat. Meteor, Ya. kamu Probolinggo dah. Iya, Probolinggo. Tahu ini nggak Pondok Nahdlatul Thalibin? Nahdlatul Thalibin. Nggih, tahu tak gak? Daerah mana ini? Tahu. Kemarin itu ada rombongan dari Nahdlatul Thalibin, kakak saya mondok di sana. Jadi mau ngundang Abuya Kiai Said Akil. Ada sekitar 2 HIS sama sekitar sini lah Jabotabek lah. Kumpul lah di rumah saya itu kemarin. Siapa? Malam Minggu sampai malam Senin. Jadwal Kiai Said kan malam Senin kan. Nanyalah, bingung lah dia. Untuk menghubungkan ke Kiai Said siapa? Saya WA lah. Malam itu Kiai lagi terapi di daerah Klender. Bisa ditemui subuh nggak? Nggak bisa. Malam aja di pondok. Probolinggo. Kalau Nahdlatul Thalibin dari rumah saya sekitar Belado, itu masuk Belado sekitar setengah jaman lah. Sepeda Oh motor. gitu ya. Tuwe semua itu. Oh iya, orang kakak pertama saya. Yang datang santri tuwe semua, alumni tuwe semua. Itu kayak Busro itu pengasuhnya sekarang. Alhamdulillah. Ah iya. Betul. Udah keturunannya. Kemana Kiai? Ke tempatnya Kiai Said lah. Iya, ke tempat Kiai Said mau ngundang buat acara haulan kalau nggak salah itu. Holy. Oh iya. Kakak ipar saya alumni sana. Oh iya. Kakak perempuan. Nahdlatul Thalibin. Belado Wetan pondoknya. Lokasinya Ayo bikin tema Kiai. Apa temanya ini? Ya ditulis saja, bikin tema. Masalahnya saya belum bisa Gus. Kemarin cara ngundang aja diajarin sama teman-teman. Beneran nggak bohong saya. Sama dengan saya sambian, Pak Kiai. Saya gitu juga. Saya kemarin Putra Tanggul itu live. Saya minta naik, nggak digubris sama dia. Supaya. pagi-pagi itu ngopi sambil nuyul. Wih, mantap. Juragan HP emang. Nuyul bukan jualan nuyul. Luar biasa. Dia miara tuyul second dia. Ya. Jadi kan ada promo di Bukan. di itu kan kita mainkan Bukan itu juga. Kiadilah. Dia bukan jualan HP second, nuyul gitu. Jadi pakai beberapa akun untuk ngejar bonus itu, nakal dia itu. Nakal memang. ini sempat gini Gus gitu loh. Bagaimana hukum memanfaatkan voucher itu. Jadi kita punya toko sendiri, kita beli sendiri begitu. Iya. Kita main di situ. Iya kan. Kan kamu itu kan memanipulasi data, ya kan? Untuk memenangkan vouchernya, kan begitu. Iya. Loh, bukan memanipulasi barang. Artinya kita Data. Ya, data. Bukan barang, data, memanipulasi data.
Data sembarang dimanipulasi, ini KTP orang sembarang ini dimanipulasi. Nah makanya tahu itu gimana itu Kiai Putra Tanggul. Kokom ada remeh itu. Ya enak-enak aja itu. Kalau menurut saya gini Putra Tanggul, kalau menurut saya ya, kalau di dalam fikih itu kan ada apa namanya, ada dam gitu ya, ada dam, ya kan? Nah kalau meteor ini bukan dam bahasanya, ada royalti buat kita gitu. Kemarin kan sudah tak kirim sampean itu. Kemarin kan sampean sudah tak kirim itu. Pak ada meteor saya keng melo Pak Bungkos. Pak hujan kak piring orang nyaman kok. Izin sebentar Gus. Keng saya saya ngolak ke meteor. Pas tepak anu itu, tepak kakak sakit. Nanti kalau anu saya mau ngolak gitu untuk dijual itu nanti di Jogja sama di Madura. Buat apa namanya santri sama jamaah gitu, sama jamaah reng kampung gitu. Iya, Kiai Abdillah punya ini enggak Kiai Abdillah? Punya kitab Majmu' Syarhal Muhaddab enggak? Majmu' Syarhil Oh, Muhaddab. belum punya Gus. Gimana? Delapan. Kami tadi di luar. Majmu' Syarhil Muhaddab. Kenapa majemuk? Ya male fitna nage fattaro ala taburnya labu. Bahaya memang Itu kan yang orang-orang. antum baca kan Naklul Fahmi itu. Iya, heeh. Dia kebingungan nyari-nyari nggak ketemu. Ya kan sudah saya klarifikasi kan bahwasanya yang saya baca Iya. itu bukan kitab Majmu' Syarhil Muhadzab Kiai, tapi saya membaca hasil keputusan Muni Bojonegoro Jawa Timur yang merujuk kepada kitab Majmu' Syarhil Muhadzab juz 1 halaman 91 gitu loh. Nah, yang dikutip itu pemahamannya atau makna yang terkandung dari pembahasan itu. Nah sekarang kira-kira kalau sampean baca kitab itu bertentangan enggak dengan hasil keputusan Muni? Gitu loh. Kan tidak. Tuh, karena kan begini kan di situ kan. Apa namanya? Wa yajibu qat'an. Wa yajibu kan as-saniyah ya, as-saniyah pada bab adabul mustafti itu. Adabul mustafti wa sifatihi wa adalatihi gitu kan. Itu kan ada asaniyah, poin yang kedua itu. Yajibu qat'an, wajib secara pasti. Apa yang wajib? Al-bahthu, untuk meneliti, memastikan. Alladzi yu'rafu bihi. Ya, sesuatu apa namanya yang bisa diketahui bihi dengan al-bahthu, penelitian itu apa? Gitu. Apa namanya? Adalatuhu ya, apa ahliyatuhu. Nah. Itu. Jadi wajib untuk mengetahui dulu orang yang akan dimintai fatwa, apakah dia itu layak untuk memberikan fatwa apa tidak, kan begitu. Kan pada intinya kan isi yang termaktub di dalam Majmu' Bisyarhil Muhadzab itu
dengan keputusan daripada Muni yang katanya merujuk kepada Majmu' Syarih Muhadzab itu sama saja. Intinya tidak boleh kita itu mengikuti pendapat orang yang bukan ahlinya. Gitu loh. Ya. Itu. Iya. Saya kira dia juga nggak ngaji kitab Majmu' itu. Kalau dia ngaji itu pasti dia langsung connect gitu. Memang Mungkin gitu, Bu. Kalau membela Ba'alawi babi buta, nggak connect gitu loh. Iya. Nah, kemudian yang lucu itu di video kedua, ya. Oh iya, monggo silakan Bang, siapa ini? Lailan ya. Oh, Mbak Laila, silakan Mbak Laila. Mau naik juga enggak apa-apa Mbak Laila, silakan. Memang mungkin beliau itu letter lag. Jadi pusing nyari redaksi yang sesuai itu. Mm-mm. Jadi makanya dia nggak ketemu bilangnya. Sampai antum dibilang berdusta atau gimana gitu. Iya, berdusta. Nah, kalau saya menilai Keifatta itu ya, bukan hanya di literasi nasab. Dari fikih itu dia itu beberapa bulan yang lalu ya, saya nyimak dengan Ibnu Khaldun menghukumi antara akad musyarakah dengan akad mu'aradhah itu disamakan. Dengan akad musyarakah itu mau disamakan. Ini kan tidak sama Dengan kirot. Iya, Musyarakah dengan kirot dianggap sama. dianggap sama. Waduh, payah itu. Payah gitu loh. Kalau akad kirot dalam fikih itu kan bagi hasil. Bagi hasil Robbul malnya Hasilnya itu kan begini, ya kan? Misalkan Meteor punya modalnya diserahkan ke saya, terus saya kelola modal itu. Nah, ketika dapat hasil, maka ada royalti untuk Meteor yang punya modal, kan begitu. Nah, kalau musyarakah itu bukan bagi hasil, Pak. Jadi Meteor punya uang 50 juta, saya punya uang 50 juta, lalu kemudian digabungkan untuk membuat kerjasama, bikin toko yang dikelola bersama, itu musyarakah. Gitu. Nah, itu Aduh, makanya kok kacau ini gini ya. payah. Tuh disapa Gus, ada tamu Gus. Oh iya, assalamualaikum Mbak Laila, monggo silakan. Ini Mbak Laila apa Mas ini? Waalaikumsalam. Oh iya, Oke. Mbak Laila, ya. Ngapunten Yai, Laila izin nyimak aja. Nggih. Mbak Laila dari mana? Prajen itu Gus, dari Prajen itu. Mas, kok tahu sampean? Iya, kadang sering ngobrol sama saya. Oh iya. Dari Oh, Prajen ya Mbak pantes. Laila. Mbak Laila dari Prajen ya? Sanes. Oh, lah, enggak, iya. kok Putra Tanggul. Bah, pagena Putra Tanggul. Mau Prajen sila hela ke. Bala payah Lupa Putra saya. Tanggul itu. Ini dekat Nurul Qadim itu. Sebentar dulu. Prajen itu pondok tertua di Indonesia loh. Prajen itu usianya sudah 350 tahun loh di Madura itu. Keraksan, Prajen. Keraksan ya, Mbak Lei? Wah, lah. Nah, Keraksan. Probolinggo itu tak goreng. Ya berarti Saya Meteor kenal itu. sama putra tunggal nih, Mang, kenal. Oh, iya. pantes. Makanya ini siapa? Ini yang bawa Laila ke sini, Ong. Saya juga enggak pernah ini. Oh, ternyata Iya, Putra Tanggul ini. Dua tanggul ini. Ya, monggo Mbak Laila, mungkin ada yang mau dibahas atau mau didiskusikan Mbak Laila, monggo silakan. Buatan soalnya Laila buatan dengerin dari awal, jadi yang dibahas belum begitu.
Nah, ini pembahasannya nggak ada temanya Mbak Laila. Jadi Mbak Laila bebas mau nanya apa, mau diskusi apa bebas jadi. Karena hostnya nggak bisa ngasih tema. Iya hostnya ini. Coba host dikasih judul sholat terbawa perasaan gitu. Berarti itu sholat baper itu. Sholat Piye cara ngasihnya itu piye? Itu di pojok kanan sebelah nomor 2, pojok kanan nomor 2 itu kan ada tanda tongkat itu, pencet dah. Tongkat. Sempurnakan efek stiker musik. Nah, stiker. Stiker. Ini ya kalau boleh nanya ini tentang kayak minuman. Kalau boleh nanya. Minuman kenapa? Itu kan Mbak Laila? ada air tape ya, air tape yang jenengan. Air Nggih, tape itu ngertos, kalau ngertos. ditaruh dalam botol pas ditutup itu, ketika dibuka kan apa ya, momep ke atas. Jadi tua. Apa itu? Jadi tua. Dibilang minuman keras apa gimana? Waktu momepnya itu pas langsung diminum. Iya, jadi kan gini. Itu aja mungkin. Terima kasih. Iya, jadi air tape atau air siwalan ya, legen itu kalau ditutup kemudian disimpan berminggu-minggu, berbulan-bulan, itu kan namanya difermentasi. Kalau bahasa kimianya kan difermentasi. Maka reaksi daripada fermentasi itu yang menyebabkan ya gasnya itu membentuk suatu yang kemudian itu menaikkan kadar alkoholnya. Nah, sehingga ketika diminum itu akan membuat mabuk gitu loh. Makanya Kanjeng Nabi itu menyatakan kullu muskirin haramun, tapi tidak menyebutkan jenisnya. Pokoknya apa saja yang menyebabkan orang itu menjadi mabuk itu haram. Gitu. Nah, kalau kemudian disimpan lagi sampai akhirnya dia berubah lagi menjadi cuka, itu kembali halal lagi gitu. Gitu. Jadi air tape yang disebut dengan tua itu ya haram Mbak Laila. Sedikit banyaknya haram itu. Ada kasus di sini minum air tape itu sampai mabuk. Iya. Air tape yang sudah difermentasi ya, bukan air tape yang baru dibuat gitu. Kalau yang baru dibuat enak, menghangatkan, nggak akan mabuk. Tapi kalau sudah difermentasi, disimpan berminggu-minggu atau apalagi berbulan-bulan, itu bisa menyebabkan mabuk gitu. Tema apa nih Gus? Tema apa? Ya apa Kiai enaknya itu? Masa temanya air tape nih? Sholat terbawa perasaan, Bah. Ayo, apa meteor? Mungkin Mbak Laila bisa ngasih ide temanya apa pagi ini? Sholat terbawa perasaan. Itu requestnya Kiai Putra Tanggul. Sholat terbawa perasaan. Apa Putra Tanggul maksudnya itu? Coba jelaskan. Ya. Dari tema yang Anda. Yang tadi itu kayaknya itu sholat baper. Iku kali sholat utang lunas kali. Karena gini, sholat terbawa perasaan itu banyak. Perasaan apa yang dibawa gitu loh. Kalau perasaan misalkan sholatnya itu sambil mengharap utangnya lunas gitu kan, sampai nangis-nangis gitu. Nah, itu. Itu juga terbawa perasaan. Apalagi sholatnya. Kalau bulan itu hari raya kurban itu kan kurbannya dari hewan ya. Kalau kurbannya dari Iya. korban perasaan ya gimana? Dari ya.
Hari ya. Itu sebagian dari Meteor Sandi. Hari meteor deh Sandi ya. Ya rumah meteor. Mon Idul Adha, ya kan, tak kelar melesape, nggak kuat beli kambing, ya kan, nggak kuat beli ayam ataupun unggas, ya untuk dikurbankan. Adanya perasaan, boleh nggak korban perasaan gitu itu? Ya boleh. Ya boleh-boleh saja. Yang itu. Lalu apakah dapat pahala orang yang korban yang perasaan masalah. itu? Nah itu yang masalah gitu. Loh, kamu kok bilang boleh-boleh saja, itu wong mahallun nizaknya ini menjalankan kewajiban berkorban. Nah, sementara ketika kita mau menjalankan kewajiban berkorban, mau berkorban sapi nggak mampu, berkorban kambing nggak Nggak punya mampu. duit, mau beli ayam, mau Nggak beli mampu unggas, juga. duitnya kurang gitu loh. Akhirnya boleh nggak korban perasaan? Nah, mahalun nizaknya itu menjalankan kewajiban berkorban. Kok kamu bilang boleh-boleh saja, itu gimana? Ini gitu loh. Kalau apa terkait itu korban perasaan, ya kalau mau dihubungkan dengan korban Idul Adha ya tidak bisa. Cuma kalau Nah, dihubungkan itu tuh. dengan Itu loh yang lain, jawabannya. Itu meteor Gajah Mada, itu meteor Gajah Wanita Mada. korban Wanita. perasaan, disalahkan saja nggak mau, makanya korban banyak laki-laki itu loh. Betul itu betul itu, betul itu. Makanya kan Mewakili aku. afdolnya kan Itu mewakili perasaanku. afdolnya kan korban itu laki-laki jenisnya, walaupun boleh perempuan. Tapi kan kalau ngikutin apa namanya mazhabnya Ibnu Abbas kan boleh kita korban apa namanya ayam jago, bukan ayam betina loh, ayam jago sama angsa itu boleh Iya, bagi orang yang tidak mampu, Tidak mampu. kambing dan unta. Makanya ada cerita itu Sayyidina Bilal bin Rabah ketika Idul Kurban dia menyembelih ayam, lalu ketahuan sama Nabi. Nabi tersenyum, ditanya sama Sayyidina Bilal bin Rabah, Nabi kok tersenyum, kenapa? Nggak boleh ya kurban pakai ayam jantan ya? Bukan nggak boleh, cuman saya aneh aja gitu. Ya, tukang azan nyembelih tukang azan, katanya gitu. oh iya. Sautudik Iya. itu Tukang azan sebenarnya nyembelih tukang azan. Gus, ini kalau guyonan ya, guyonan penceramah orang Depok itu ya. Iya. Ayam itu berkokok itu sebenarnya bertasbih dia. Iya. Kukuruyuk, uzkurullaha ayyuhal ghafilun gitu. Iya, betul. Kukuruyuk, kokok. Uzkurullaha ayyuhal ghafilun, tolong. Gua keren lu bangun sholat, nonton bola gitu katanya. itu kalau di Depok, kalau di Madura kukuruyuk ayam jagonya kan. Iya. Saya pengen nikah gitu. Oh. Wah, ini framing ini. Malah di pojok Bang Meteor. Kan istilahnya kan kalau apa di sini itu ayam, ketika kita bicara ayam jago itu kan seorang laki-laki kan begitu. Ketika apa ayam kukuruyuk berarti kan itu sudah kebelet nikah gitu. Kenapa? Kan bener udah. Kurang rapat ya. Hah? Ya gini kurang. Mana orang belum berangkat kamu?